Pelatih yang seperti apakah yang cocok melatih PSG? Menurut saya pribadi, bukan hanya pelatih yang menguasai secara taktikal, bukan hanya pelatih yang bagus dalam meramu strategi, tapi jangan lupa, PSG ini dihuni para bintang, artinya harus mempunyai pelatih yang mampu meredam ego para bintang-bintang tersebut. Harus mempunyai pelatih yang mampu menguasai ruang ganti. Harus punya pelatih yang memiliki karisma, punya wibawa, dihormati oleh pemain di luar dan di dalam lapangan. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang klub kaya raya asal Prancis, yaitu Paris Saint-Germain. Sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa hari lalu Paris Saint-Germain atau PSG yang dihuni para bintang harus kembali gagal meraih gelar Liga Champions pertamanya ya. Setelah disingkirkan oleh Real Madrid, mereka kalah di Santiago Bernabeu 3-1, meskipun di kandang sendiri mereka menang 1-0. Jadi artinya PSG tersingkir dengan agregat 3-2. Nah, bukan itu sebetulnya concern yang akan saya bahas di video ini. Tapi bagaimana di awal musim ini PSG jor-joran membeli pemain bintang. Misalnya kiper Donnarumma, kemudian ada bek kanan Achraf Hakimi. Lalu juga mereka membeli Sergio Ramos, legenda Real Madrid. Dan yang tidak ketinggalan, mereka membeli Lionel Messi, pemain terbaik di dunia. Jadi ekspektasi supporter untuk musim ini tentu saja tinggi. Mereka berharap tidak hanya berprestasi di liga domestik, di Liga Prancis, tapi juga para supporter berharap PSG lebih berprestasi di Liga Champions Eropa ya. Nah, jika kita melihat dari statistik, memang sejak tahun 2012 sampai 2021 kemarin, PSG menjuarai Liga Prancis sangat banyak ya teman-teman. Praktis dari medio 2012 sampai 2021, hanya di musim 2016-2017 atau 2015-2016 ketika Monaco menjadi juara, dan musim lalu ketika Lille menjadi juara dan PSG menjadi runner up. Jadi dalam kurun waktu 2012 sampai 2021, PSG selalu menjuarai Liga Prancis kecuali 2 tahun tersebut gitu kan. Jadi untuk liga domestik sudah cukup aman, mereka sudah meraih banyak prestasi. Bahkan tidak hanya di liga, mereka juga meraih di Piala Liga. Jadi di kancah domestik PSG sudah tidak diragukan lagi. Nah, tentu saja ketika sebuah klub sudah berprestasi di kancah domestik, sudah lumrah lah para supporter meneriaki bahwa ayo buktikan juga dong prestasi di kancah Eropa gitu, di Liga Champions Eropa. Apakah memang benar PSG ini sudah terbukti sebagai tim papan atas, sebagai tim top di Eropa gitu loh. Nah, harapan itu muncul sebetulnya ketika Liga Champions sempat tertunda ketika pandemi 2020, lalu dilanjutkan kembali dengan sistem satu laga di tempat netral. Kala itu PSG bermain baik dan melaju sampai final, tapi sayang mereka harus dikalahkan oleh Bayern Munchen. Ketika itu pelatihnya Thomas Tuchel ya teman-teman, pelatih yang membawa Chelsea juara Liga Champions musim lalu. Kemudian musim lalu juga cukup bagus. Mereka sampai ke semifinal meskipun harus disingkirkan oleh Manchester City ya. Dan musim-musim sebelumnya rata-rata PSG hanya berhasil mencapai babak 16 besar dan babak perempat final atau 8 besar gitu. Jadi prestasi PSG sejak kedatangan para pemain bintang ini sebetulnya nggak buruk-buruk banget sih sebenarnya. Tapi tentu saja kan ketika kita menilai prestasi baik atau buruk itu kan ada ukurannya. Kalau tim-tim seperti RB Leipzig misalkan, RB Leipzig ketika itu menghadirkan kejutan, mencapai semifinal Liga Champions dan dikalahkan oleh PSG. Itu kan sebuah prestasi karena apa? Orang tidak mengenal itu tim Leipzig gitu kan. Mereka adalah tim Liga Jerman yang sebelumnya berada di kasta terendah Liga Jerman, kemudian tiba-tiba mereka merangsak ke papan atas Liga Jerman dan berhasil menembus babak semifinal Liga Champions.
tentu saja kan orang akan memuji, orang akan membandingkan, orang akan bilang bahwa ini Leipzig lihat dengan materi pemain apa adanya aja, seadanya aja bisa masuk semifinal. Nah tentu saja itu kan ukurannya Leipzig. Jika kita melihat PSG dengan materi pemain yang bertabur bintang, bahkan sejak tahun 2012 sampai 2021 kemarin tidak terhitung berapa banyak bintang yang telah mereka beli, bahkan beberapa labelnya itu mega bintang ya, seperti Zlatan Ibrahimovic pernah mereka datangkan, Neymar pernah mereka datangkan, Mbappe, bahkan terakhir Lionel Messi. Jadi tidak ada alasan sebetulnya PSG untuk tidak berprestasi di kancah Eropa. Nah, pertanyaannya kenapa gitu kan? Orang-orang kan bertanya kenapa PSG tidak berprestasi di Liga Champions. Setidaknya saya ada beberapa poin sih, masukan atau kritikan atau pendapat aja sih sebenarnya. Yang pertama, di pengelolaan atau kebijakan manajemen. Maksudnya begini teman-teman, PSG ini kan dananya unlimited, mereka punya banyak uang, mereka akan menggelontorkan berapapun uangnya agar membeli pemain top. Itu sudah bagus, itu tidak salah, dan itu fair-fair aja. Karena apa? Meskipun uang itu tidak bisa membeli prestasi, tapi faktanya PSG membuktikan di Liga Prancis bahwa dengan uang prestasi itu akan datang lebih cepat gitu. Jadi seperti yang kita tahu kan PSG berjaya di Liga Prancis, tapi tidak serta-merta dong mereka berprestasi di Liga Champions. Nah, salah satunya adalah bagaimana di pengelolaan dan kebijakan manajemen. Nah, yang kedua ini masih ada hubungannya dengan yang pertama. Sebenarnya yang pertama yang kedua itu satu bahasan ya. Itu berdampak pengelolaan itu kepada perekrutan pemain. Maksudnya apa? Seharusnya kan tim sebesar PSG itu kan banyak uang ya. Mereka harusnya memiliki direktur teknik atau memiliki semacam talent scouting atau apalah istilahnya gitu ya. Tentu saja kan manajemen bisa berkomunikasi dengan talent scout itu bahwa pembelian pemain bintang itu emang bagus, tapi harus balance. Apa maksudnya? Coba teman-teman lihat di musim ini, menurut saya pribadi skuad mereka gak seimbang. Mereka terlalu berat di depan. Mereka punya trio Mbappe, Neymar, Messi. Di kiper mereka punya Donnarumma, punya Keylor Navas. Di belakang mereka masih punya Kimpembe, masih punya Marquinhos, Sergio Ramos. Tapi di tengah ini kurang. Jadi PSG ini di lini tengahnya itu kurang lah. Seperti misalkan yang mungkin yang bisa mengimbangi hanya Marco Verratti ya. Pemain-pemain seperti Paredes, Guaye dan lain-lain menurut saya itu belum masuknya levelnya PSG gitu. Jadi PR bagi PSG di musim panas mendatang harus membeli gelandang yang mampu mengimbangi lini depannya. Gelandang yang mungkin bisa berlabel bintang, mempunyai prestasi, mempunyai skill. Jadi tidak jomplang. Jadi skuad PSG ini menurut saya jomplang gitu. Kemudian yang ketiga, tekanan pada pelatih. Tentu saja dengan gelontoran dana yang begitu banyak, dengan ekspektasi supporter yang tinggi, itu akan menimbulkan tekanan yang cukup kuat kepada siapapun pelatih yang melatih PSG gitu loh. Contohnya Thomas Tuchel, meskipun dia berhasil membawa PSG ke final, tapi kan dipecat juga ujungnya kan. Nah pertanyaannya, pelatih yang seperti apakah yang cocok melatih PSG? Menurut saya pribadi bukan hanya pelatih yang menguasai secara taktikal, bukan hanya pelatih yang bagus dalam meramu strategi, tapi jangan lupa PSG ini dihuni para bintang, artinya harus mempunyai pelatih yang mampu meredam ego para bintang-bintang tersebut. Harus mempunyai pelatih yang mampu menguasai ruang ganti. Harus punya pelatih yang memiliki karisma, punya wibawa, dihormati oleh pemain di luar dan di dalam lapangan. Itu loh. Jadi kadang aspek psikologis atau aspek psikis ini tidak diperhitungkan, padahal itu cukup fundamental ya. Contoh terbaik adalah bagaimana Zidane bisa meraih tiga gelar Liga Champions berturut-turut bersama Madrid. Mungkin secara taktikal Zidane tidak sebaik Pep Guardiola, Jurgen Klopp, bahkan Thomas Tuchel. Tapi kenapa Zidane bisa membawa Madrid ke jalur prestasi, membawa Madrid juara Liga Champions 3 kali berturut-turut? Karena Zidane punya wibawa, Zidane dihormati di ruang ganti, Zidane merangkul para pemainnya, Zidane bisa meredam ego-egonya. Begitupun Carlo Ancelotti, pelatih senior yang disegani.
dia bisa membimbing anak buahnya, mungkin dia menjadi sosok bapak bagi para pemain gitu loh. Nah, dalam kasus PSG, Pochettino belum berhasil untuk mengangkat aspek psikis tersebut. Secara taktikal mungkin Pochettino bagus, tapi jangan lupa melatih klub PSG yang kaya raya dengan ekspektasi yang tinggi, taktik saja tidak cukup gitu loh. Kemudian yang keempat mungkin kurangnya pembibitan. Gini loh teman-teman, sebuah tim kan ingin berprestasi mungkin dengan para pemain bintang, tapi jangan lupa pemain bintang juga kan ada masanya, ada masa redupnya. Nah, PSG juga harusnya mulai memikirkan bagaimana melakukan pembibitan usia muda, bagaimana klub mudanya atau tim U20-nya atau mungkin tim 19-nya mulai diberdayakan, mulai dilirik para pemainnya. Jadi jangan sampai dalam 11 skuad pemain Paris Saint-Germain ini nggak ada pun satupun dari pemain akademi gitu. Itu juga bisa jadi bumerang kalau bagi saya gitu loh. Mungkin itu teman-teman ulasan saya tentang PSG, mengapa PSG selalu gagal di Eropa. Itu analisis saya dan teman-teman boleh sependapat atau tidak, karena sepak bola ini apa ya, selalu berubah lah dinamikanya gitu ya. Mungkin itu dulu dari saya ulasan bola kali ini dan salam olahraga.